Maaf, kalau aku tadi pura-pura mengabaikan kamu. Kamu datang di saat yang tepat, tapi aku bingung. Kalau soal cinta, nggak usah terlalu dipikirkan, Bang. Duh, kok tiba-tiba aku kangen Pak Sahdewan ya? Tapi tunggu dulu dong. Kalau Pak Subroto tiba-tiba masuk rumah, kan nggak lucu. Lebih baik aku amanin dulu deh. Diangkat nggak ya? Halo Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat kan? Tapi ingat loh ya sayang. Kalau nanti Bapak ajak kamu nikah, jangan ditolak ya. Bapak mau nanya nih sayang, ada nggak kamu pernah mimpi ketemu Bapak? Kalau Bapak hampir tiap malam nih mimpi kamu. Ya itu udah jelas dong sayang, udah pasti Bapak bisa memenuhi itu semua. Kalau soal itu, nggak usah ragu. Ya sayang, ya. Makasih ya Mas, udah nganter saya. Ini udah ngerepotin banget nih. Udah santai aja Pak. Lagian kan kita satu arah. Saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini cuma mau ketemu calon pasangan saya. Hebat Bapak ya. Bisa dapetin wanita cantik kayak Marni. Nah, ini rumahnya Pak. Silakan kalau mau bertamu. Saya izin pamit dulu Pak. Saya nggak nyangka. Kok lama banget sih Pak? Loh, Pak Sadewo? Kamu pasti kaget ya sayang. Bapak sudah bilang bakal kesini diam-diam. Aduh, kira tadi siapa loh Pak? Ya udah Pak, ayo silakan masuk. Bapak pasti capek. Silakan duduk Pak. Pas banget aku masak banyak. Wah, ini kebetulan atau gimana nih? Sebenarnya sih tadi mau ada acara Pak. Tapi sampai jam segini nggak ada yang datang teman-temanku. Oh, Bapak pikir udah tahu nih kalau Bapak mau datang. Aduh, aku saking kagetnya sampai lupa loh Pak. Kalau aku itu kangen banget sama Bapak. Maaf ya Pak, kalau responku nggak begitu peduli sama kehadiran Bapak. Udah, nggak usah dipikirin. Bapak paham itu kok sayang. Yang terpenting, sekarang Bapak udah di sini. Bapak udah lega ini rasanya, bisa ketemu kamu. Ya udah Pak, ayo kita makan. Bapak mau mandi dulu sayang. Tadi buru-buru kesini habis kerja. Siapakah gadis yang kuidam? Siapakah
gadis yang kuidam. Wajah lembut bagaikan sutera, ingin hatinya ku miliki. Apakan terdaya, lama telah ku impikan gadis sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih suci. Ini Pak, handuknya. Bapak, kenapa sih kok tersenyum gitu? Maaf, handuk besarnya belum kering, Pak. Iya, gak apa-apa. Ya udah, Bapak mau mandi dulu ya sayang. Iya, Pak. Yang bersih ya. Dasar Marni, bisa-bisanya mempermainkan hati seorang pria sepertiku ini. Udah, nggak usah dipikirin. Emang wanita cuma mari doang? Siapa kamu? Jujur, aku sih siluman. Emang ada siluman iseng sama pria yang lagi patah hati? Namamu Basri kan? Sebaiknya aku manggil abang Bapak atau Basri? Terserah kamu. Mau manggil apa aja. Apa aku terlalu buruk ya? Sampai kamu gak mau memandang aku. Kamu terlalu cantik. Kalau kamu siluman, gimana kalau aku malah terus suka sama kamu? Aduh, kamu ini memang pantas jadi suamiku. Ikut aku aja ke istanku, jadi raja di sana. Udah, pergi aja. Saya lagi nggak pengen diganggu. Saya nggak tertarik sama siluman. Emang aku kurang cantik ya? Emang aku kalah sama Marni? Siapa namamu? Jangan terus meraja aku seperti ini. Nanti aku bisa benar-benar tergoda. Mungkin sekarang aku masih bersikap dingin. Walaupun aku bukan manusia, aku juga bisa kok. Mau kemana sih, Bang? Pak, jangan pergi dong. Maaf, kalau aku tadi pura-pura mengabaikan kamu. Kamu datang di saat yang tepat, tapi aku bingung.
Kalau soal cinta, nggak usah terlalu dipikirkan, Bang. Di episode 20 ini menceritakan di tahun 2026 dan saya belum juga menceritakan bagaimana kisah Pak Subroto itu bertemu dengan Marni, sedangkan pada masa lalunya Pak Subroto itu ketika melawan Raja Siluman itu mengenal Rini dan Maya gitu ya. Jadi di sini untuk para penonton yang bilang ceritanya nggak nyambung, nah maka dari itu tonton sampai habis. Ceritanya itu memang bergerak mundur ya. Untuk episode 1, nah itu memang saya buat ketika Subroto itu sudah mengenal Marni. Nah itu rambutnya putih, kumisnya putih, rambutnya pendek. Jadi sini untuk mengerti alur ceritanya itu harus ditonton, diikuti tiap episodenya. Ini bukan bioskop ataupun full movie yang sekali tonton itu sudah dapat ceritanya full gitu ya. Di sini saya sengaja menggabungkan antara cerita masa lalu dan sekarang. Nah, untuk yang episode 20 ini kan ada siluman nih ketemu Pak Basri. Nah, pada masa ini siluman yang berbeda dengan kisah si Pak Subroto 15 tahun lalu gitu ya. Jadi di sini itu Marni ceritanya itu menaruh harapan kepada beberapa pria ya. Yang pertama itu Pak Subroto. Memang dari episode 1 saya menceritakan Pak Subroto bersama Marni gitu ya. Terus berjalannya waktu itu Marni mengenal Sadewo. Nah, Pak Sadewo ini itu yang diantarkan alamatnya oleh si Basri. Sedangkan si Basri ini yaitu pria yang bertemu di sawah ya. Itu memang warga desa di sekitaran Marni. Jadi ketika Marni menyendiri di sawah, ketemu si Basri. Nah, mereka itu memang sudah saling mengenal dan mereka itu tinggal satu desa gitu ya. Nah, kenapa si Marni pada saat itu di sawah? Nah, itu ada episode yang belum saya rilis ya. Itu episode ketika Sadewo memaksa Marni gitu ya. Memaksa Marni untuk bertemu. Nah, kemudian dirinya itu galau. Dia berada duduk di sawah itu di sore hari gitu ya. Sedangkan untuk Pak Subroto itu memang diceritakan di episode sebelum-sebelumnya ketika Marni ini disuruh menjaga rumah sementara ya, karena Pak Subroto itu dia berada di Surabaya, untuk kampungnya si Marni ini di Lamongan gitu ya. Oke, untuk episode selanjutnya kalau memang mau dilanjut silakan komen dilanjut. Kalau memang nggak dilanjut, nggak ada respon, memang saya nggak akan lanjut cerita ini ya. Saya mending akan menggarap cerita lain itu yang saya sukai sendiri gitu. Nah, kemudian kan tadi saya menceritakan bahwa kampung Pak Subroto itu berada di Surabaya. Nah, di Surabaya itu adalah kampungnya juga si Sadewo. Nah, di Surabaya itu banyak terjadi kisah-kisah di luar cerita yang berfokus kepada Marni dan Pak Subroto. Di situ nanti ada Anita, Jessica, Aiman, Anwar gitu ya, Mansur, kemudian pokoknya banyak lah, Mila. Di situ ada karakter yang keturunan Arab lagi. Nah, itu berkisah di lingkup kehidupan Pak Subroto yang di Surabaya. Jadi antara Pak Subroto dan Marni ini hanya cerita pembukaan di awal saja gitu ya. Kemudian Pak Subroto kan dia itu menghayal di 15 tahun lalu ketika dirinya itu masih bertapa di hutan sebelum dia memutuskan tinggal di kota kembali gitu ya. Nah, itu ada ceritanya. Itu memang kalau ditonton cuma satu episode ya gimana mau nyambung gitu ya. Oke ya, untuk yang mau ikut kursus untuk belajar film-film bagus seperti ini bisa langsung kontak DM kita di WA. Di WA-nya itu ada di informasi kontak ya. Nah, kalian tuh hubungi terlebih dahulu ke kita. Jadi nggak usah komentar mengirimkan nomor WA terus kami suruh DM kalian, jangan ya. Nanti yang ada komen yang berisi informasi kontak itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ngaku-ngaku kita terus kalian bayar ke mereka gitu ya.